Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir, nah ini ada juga nih, mirip-mirip. Tawassul ilallah bidu'a'is salihin al-ahya. Tawassul dengan orang soleh, doanya orang soleh yang hidup. Sebenarnya ada tambahannya, hadir, dihadir. Berdasarkan hadis Imam Tirmizi, seseorang yang minta dikembalikan matanya yang buta, lalu di situ nggak disebutkan ahya, amwat, nggak disebutkan ghaib, hadir, nggak disebutkan. Itu istinbatnya Syekh Ibnu Taimiyah, lalu diistinbatkan lagi oleh Bin Baz, oleh Albani, rahmatullah alaihim. Mereka punya istinbat. Apa istinbat? Menggali teksnya nggak menyebutkan hidup, ataupun tidak menyebutkan mati. Dari mana kemudian muncul? Yaitu ijtihad namanya. Kalau mereka boleh berijtihad berdasarkan hadis orang buta yang minta doa, bahwa itu khusus untuk orang hidup dan hadir, kenapa kita nggak boleh berijtihad? Guru-guru kita nggak boleh berijtihad, imam-imam kita nggak boleh berijtihad, bahwa itu bukan karena tidak ada teksnya yang menyebutkan, tidak ada lafaz yang melarang untuk yang meninggal dan tidak hadir. Nggak ada kan? Coba hadisnya gimana? Ja'a rajulun, ya, Nabi SAW, ya, ada datang seorang dorir, ya, matanya buta. Lalu berkata, ya Rasulullah, ud'ullah ali. Wahai Rasulullah, doakan aku. Ini salah satu lafaznya. Lalu Nabi mengatakan, isbir wa khairul lak. Sabarlah kamu, itu baik bagimu. Lalu dia bilang, saya nggak sabar. Rasulullah. Doain aja deh. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Akhirnya Nabi mengatakan, asdiril wudu wa salli ra'atain wa qul. Wudu'lah kamu dengan sempurna, dengan bagus, lalu sholat 2 rakaat, lalu bacalah. Berdasarkan ini, Syekh Albani mengatakan, ini pasti hadir nih nabinya. Ijtihad bukan? Ada nggak di teksnya mengatakan, wa ana hadir, ana hayy, saya hadir depanmu, saya ada di depan, saya tidak mati. Ada nggak di situ? Enggak, itu kan ijtihad dari fahmul khitab, dari pemahaman baca teks. Ya, atau ada istilah fahul khitab, ya, macam-macam lah istilah dalam usul fikih. Lalu apa kata Nabi? Kul, bacalah. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyik. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi. Fashfa' fiyya. Di riwayat lain, faqdi, apa? Liuqda hajati. Ya. Saya yang paling suka lafaznya fashfa' fiyya. Itu yang paling saya suka lafaznya, karena itu paling jelas. Wadih. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bersama nabimu. Nah, itu tawassul. Mintanya ke siapa? Allah. Maunya nabinya hidup, nabinya mati, sama nggak? Sama sebenarnya. Mintanya ke siapa? Ya Allah. Ini nggak minta ke nabi kan? Tuh, lurus nggak nih akidahnya Sufi, akidahnya Asy'ari? Ya, Maturidi, nggak ada masalah. Lalu dipanggil, ya Muhammad. Nah, di satu riwayat cuma Muhammad tanpa pakai ya. Barangkali Syekh Albani beranggapan itu hidup karena ada ya-nya. Tapi kayaknya dalam tasih-tasihnya itu nggak pakai ya Muhammad. Ya. Muhammad. Ya. Inni atawajjahu bika ila rabbi. Aku datang bersamamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berilah aku syafaat. Benar nggak kalimat hidup dan mati di situ? Itu semua istinbat, hasil ijtihad, hasil penggalian. Bisa saja orang sepakat, bisa tidak. Masalahnya antum ijtihad, imam antum ijtihad, terus dianggap itu paling benar. Itu kesalahan fatal. Seharusnya kita buka. Oh, ada ulama yang menganggap bahwa kalau orang yang hidup, hadir boleh. Tapi satu ulama lagi mengatakan hidup tidak hidup sama. Hadir tidak hadir sama. Karena Nabi Muhammad SAW, menurut antum Nabi Muhammad mati nggak? Makanya Umar mau bunuh orang yang bilang Nabi mati kan? Karena bagi Umar, beliau kasyaf. Beliau kasyaf. Allah buka mata hatinya dan beliau tidak melihat Nabi mati. Beliau masih hidup di dalam dirinya, dalam hatinya. Beliau masih melihat Nabi seakan-akan masih jalan dalam hari-hariannya. Ya, Sayyidina Umar Al-Faruq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah,
Jadi ceritanya saudara Dr. Ar-Razi hadahullah ingin mengkritik kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang berjudul Aqidatut Tauhid atau Kitabut Tauhid, di mana dalam kitab itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan jenis-jenis tawassul yang masyru' yang diperbolehkan, demikian pula tawassul yang ghairu masyru' yang tidak disyariatkan. Nah, sayangnya saudara Dr. Ar-Razi hadahullah tidak membacakan seluruh bagian itu, padahal hanya beberapa paragraf saja tentang tawassul itu. Nah, kalau seandainya dibacakan secara lengkap, maka insya Allah Ta'ala para pemirsa atau kaum muslimin akan tahu bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala itu adalah benar. Nah, kemudian saudara Dr. Ar-Razi hadahullah menyebutkan bahwasanya kitab tersebut bisa menjadi racun bagi akidah, karena dia mengkritik sebuah pesantren yang masih memakai kitab tersebut. Wallahu alam pesantren mana yang dia maksudkan, bahkan sampai dia mengatakan ini nanti pendahulunya, maksudnya pendahulu pesantren tersebut nanti akan ngomong nanti di akhirat, kok kitab yang saya ajarkan antum ganti. Subhanallah. Maka saya balikkan ucapan saudara Ar-Razi hadahullahu ta'ala ketika dia mengkritik Syekh Shalih Al-Fauzan, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang tidak bolehnya bertawassul dengan jah atau kedudukan seseorang, baik itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, kenapa hanya yang hidup saja boleh, yang mati tidak, kata dia. Dia mengatakan ini rajman bil ghaib, menebak-nebak perkara gaib. Maka saya katakan, Anda sendiri mengatakan demikian, tentang pendahulu pesantren tersebut yang sudah meninggal itu, nanti akan tanya di hari kiamat, kok kitab yang saya ajarkan antum ganti. Saya tanya kepada saudara Dr. Ar-Razi, antum tahu dari mana para pendahulu pesantren yang antum maksud itu akan bertanya seperti itu? Namanya antum sudah pernah mati, antum sudah pernah ketemu. Allah musta'an. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana kontradiksi saudara Ar-Razi ketika dia mengkritik Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, mungkin pula Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Akan kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala ucapan-ucapannya. Nah, diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, anna rajulan, dari sahabat Uthman ibn Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan anna rajulan dhari'ul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ay yu'afiyani, bahwasanya seorang pria yang buta matanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, kalimatnya atan Nabi, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka dia berkata, ud'ullaha, berdoalah wahai Rasulullah, yani ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, ayyu'afiyani, agar Allah menyembuhkan mataku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala in syi'ta da'awtu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul laka. Kalau engkau ingin, maka aku akan doakan engkau, dan jika engkau ingin, maka hendaknya engkau bersabar, dan itu lebih baik bagimu. Qala fad'uhu. Nah, kata laki-laki tersebut, berdoalah kepada Allah. Jadi dia minta untuk Nabi mendoakannya. Nah, qala fa'amarahu ay yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'u bihadha ad-du'a. Maka Nabi SAW pun memerintahkannya untuk berwudu, kemudian dia perbaiki wudunya, kemudian dia berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li
Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin. Ya Allah, aku meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu ya Allah dengan nabimu. Binabiyika maksudnya bidu'ai nabiyika. Ya, inilah yang dimaksud, yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan, dibikin pula Asy-Syaikh Al-Albani, dibikin pula Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahumullahu taala. Nah, dan ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi yang dimaksud dengan wa atawajjahu ilaika binabiyika maksudnya bidu'ai nabiyika. Ya. Apa indikasinya? Karena hadis ini kita lihat dari awalnya. Ya, jangan ambil hadis di belakang kemudian dibuang yang di depan. Kita ambil seluruhnya. Di awal hadis disebutkan anna rajulan atan nabi. Seseorang itu, seorang yang buta itu datang kepada Nabi. Berarti apa? Nabi hadir di situ atau tidak? Nabi hadir. Ya. Jadi itu bukan istimbatnya Ibnu Taimiyah, bukan istimbatnya Ibnu Baz, bukan istimbatnya Albani atau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah wa rahimahumullah, ya. Tapi memang teks hadisnya begitu. Ya, kita bisa pahami di situ bahwasanya memang Nabi ada di situ. Nabi ajarkan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa kita katakan doa, ya? Karena orang itu yang datang, ya, orang itu datang kepada Nabi, dia mengatakan apa? Allah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah sembuhkan aku. Iya kan? Makanya Nabi ajarkan, Nabi tawarkan, kalau kau mau, ya, maka aku akan doakan engkau. Coba lihat. Ya, Nabi mengatakan kalau kau mau maka aku akan doakan engkau, dan jika engkau mau maka hendaknya engkau bersabar dan itu lebih baik bagimu. Nah, tapi orang itu minta apa? Orang itu minta agar didoakan. Kemudian Nabi berikan petunjuk-petunjuk, ya, disuruh berwudu dengan benar, kemudian dia berdoa dan berdoa dengan doa ini. Maka doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika. Ya Allah, aku memohon, meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu binabiyika, dengan nabimu, maksudnya dengan doa nabimu, ya, dengan doa nabimu Muhammad Nabi Rahmah, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah, Nabi yang Rahmah. Nah, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku menghadap kepadamu, ya, bika kembali kepada Nabi Muhammad SAW, ila Rabbi, kepada Tuhanku, yakni Allah, fi hajati, dalam hajatku ini, hadhihi lituqda li, agar, ya, hajatku ini, ya, bukan liyuqda tapi lituqda, pakai ta, lituqda li, agar hajatku, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Nah, Allahumma fasyaffi'hu fiyya, ya Allah, fasyaffi'hu fiyya maksudnya ya Allah kabulkan, fasyaffi'hu, berikan syafaat kepadanya untukku, ya. Maksudnya apa? Orang ini berdoa supaya Allah kabulkan doa Nabi, ya, yang Nabi berdoa untuknya agar disembuhkan matanya. Jadi pemahamannya seperti itu. Ya. Jadi kalau saudara Ar-Razi mengatakan itu tidak ada dalam teks hadis tersebut, wa ana hayyun wa ana hadir, kemudian menyamakan boleh bertawasul orang yang masih hidup dan kepada orang yang sudah meninggal, ini tentunya kesalahan, kekeliruan. Kenapa? Karena teks hadis menunjukkan bahwasanya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ. Ya, dan orang itu minta doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan dalam kitabnya At-Tauhid. Ya, beliau mengatakan di antara tawassul yang masyru' adalah tawassul bidu'ais sholihin, bertawassul dengan doanya orang soleh. Ya, bertawassul dengan doanya orang soleh. Artinya kita datang ke orang soleh tersebut, kita minta dia doakan kita. Inilah yang dimaksud dalam hadis Utsman bin Hunayf ini. Ya. Kemudian dipelintir oleh saudara Dr. Ar-Razi. Kemudian dia mengatakan nggak ada di situ teksnya. Nabi mengatakan ana hayyun atau ana hadir. Subhanallah. Kemudian dia mengkritik Syekh Al-Albani, mengatakan mungkin Syekh Al-Albani beristimbat bahwasanya harus hadir, ya, harus hidup. Mungkin karena teksnya pakai kata ya Muhammad. Ya. Kata saudara Ar-Razi, dalam hadis itu nggak ada kata iya Muhammad, nggak ada, langsung Muhammad. Subhanallah. Ya, kata dia tidak ada lafaz seperti itu dalam tasihih hadis tersebut. Nah, subhanallah. Ya.
Sini kita bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, demikian pula Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Masih dalam hadis Utsman bin Hunayf, lafadznya begini. Anna rajulan dariran atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Sesungguhnya pria buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Nabi Allah, ud'ullaha ayyu'afiyani." Wahai Nabi Allah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah sembuhkan aku. Coba lihat, ya orang ini datang kepada siapa? Kepada Nabi untuk minta didoakan. Faqala in syi'ta akhartu dzalika fa huwa afdalu lak. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau, maka aku akan akhirkan hal tersebut dan itu lebih afdal untuk akhiratmu. Wa in syi'ta da'awtu laka, dan kalau engkau mau, maka aku akan berdoa untukmu. Aku akan doakan kamu agar sembuh. Nah, qala, maka orang itu menjawab, la bal ud'ullaha li. Bahkan hendaknya engkau, ya wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah untukku. Fa'amarahu ayyatawadda'a wa ayyusalli raka'ataini. Maka Nabi SAW pun memerintahkan dia untuk berwudu dan salat 2 rakaat. Wa ayyada'u bihadzal du'a. Kemudian dia berdoa agar dia berdoa dengan doa berikut ini. Perhatikan doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu, aku menghadap kepadamu ya Allah dengan nabimu Muhammad. Ya, maksudnya dengan doa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah, nabi rahmah. Nah, ya Muhammadu inni atawajjahu bika. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu ila Rabbi, menuju Rabbku, yakni Tuhanku. Fi hajati hadhihi, dalam hajatku ini. Coba lihat, ada lafaz atau kata ya Muhammad. Nah, sebenarnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, lafaz ini kata ya Muhammad ada ya nida atau tidak, ya panggilan atau tidak, ya ada dalam hadis tersebut atau tidak, sebenarnya tidak berpengaruh. Kenapa? Karena di awal hadis sudah dijelaskan seseorang datang kepada Nabi minta didoakan. Inilah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala dan para ulama-ulama yang lainnya, yang mereka menyebutkan di antara tawassul yang masyru' yang dibolehkan adalah bertawassul, ya, dengan doa orang soleh. Ya, datang kepada orang soleh minta agar orang soleh itu mendoakan kita, itu boleh. Ya, tidak ada yang melarang. Nah, nanti dalam pembahasan bertawassul dengan jah, ya, dengan kedudukan, dengan kemuliaan, ya, baik itu kemuliaan Nabi atau selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, demikian pula Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan banyak ulama di zaman ini, ya, yang mereka sebut dengan ulama-ulama Wahabi, ya, itu mereka mengambil pendapat yang rajih, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah sendiri pun dalam Majmu' Al-Fatawa beliau sebutkan itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, ada 2 riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, tapi yang rajih, yang benar, dan ini pendapat jumhur ulama dan sesuai dengan dalil yang ada, bahwasanya, ya, tidak boleh bertawassul dengan jah, dengan kedudukan, ya, dengan kemuliaan seseorang, baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah ta'ala. Makanya dalam hadis yang dikritik oleh saudara Dr. Ar-Razi hadahullah, sebenarnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah juga sudah sebutkan, ya, kalau seandainya, ya, berdoa dengan jah, dengan kedudukan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia, ya, seandainya itu diperbolehkan, maka tentu para sahabat pasti melakukan, karena dalam hadis yang lainnya disebutkan, ya, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya mereka bertawassul, dulunya mereka bertawassul kepada Nabi, ya, tapi karena Nabi sudah tidak ada, maka mereka bertawassul kepada Al-Abbas. Maksudnya mereka datangi Al-Abbas supaya Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma itu mendoakan mereka. Begitu pemahamannya. Ya, jadi bukan sebagaimana yang dipaparkan oleh saudara Dr. Ar-Razi hadahullah. Nah, belum lagi dia mengatakan tidak boleh mengatakan Nabi SAW mati, ya, atau dia mengatakan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kasyaf, ya, dia melihat Nabi dalam hatinya seakan-akan Nabi masih hidup dan seterusnya. Ini semua adalah
kekeliruan atau kesalahpahaman tentang hadis tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan jelaskan di video yang berikutnya biidznillah taala. Nah, adapun ucapan saudara Ar-Razi, dia mengatakan bahwasanya dalam hadis Dorir ini, orang buta ini, tidak ada lafaz ya yang melarang untuk yang meninggal dan tidak hadir. Nggak ada lafaz itu, kata dia. Ya. Nabi nggak mengatakan ana hadir atau ana hayyun. Subhanallah. Ya. Dalam kaidah disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil ibadat at-tahrim atau awil mana. Hukum asal dalam ibadah itu haram atau terlarang. Hatta yaridad dalil yadullu ala ibahatiha, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Ya. Tawassul ini kan ibadah, maka ibadah itu harus ada dalil. Ya. Dalam hadis Dorir itu sudah jelas, orang yang buta ini datang kepada Nabi minta didoakan. Ya. Jadi tidak boleh berdalil dengan hadis ini, ya, kemudian kita membolehkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, dengan kedudukan orang yang sudah meninggal atau kehormatan orang yang sudah meninggal, itu nggak boleh. Karena hadis ini jelas, orang itu datang kepada Nabi, Nabi SAW hadir waktu itu dan hidup waktu itu. Nah, jadi jangan ditunggu atau jangan dicari, tidak ada lafaz yang melarang. Wah, ini bahaya kalau seperti itu, terbalik kaidahnya nanti. Ya. Nanti orang bisa berbuat seenaknya, berbuat bid'ah dalam agama atau bahkan berbuat syirik, kemudian dia mengatakan kan nggak ada dalilnya, larangannya tidak ada larangannya. Dalam ibadah itu bukan menunggu larangan, tapi dalam ibadah ya itu kita mencari ada dalil atau tidak. Kalau ada dalilnya maka kita kerjakan. Kalau tidak ada dalilnya maka kita tinggalkan. Nah, bukan kita melakukan ibadah seenak kita, kemudian kita mengatakan kan nggak ada larangannya. Seperti dalam ucapan saudara Dr. Ar-Razi ini. Nah, Masya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, dan saya berdoa semoga Allah berikan taufik kepada saudara Dr. Ar-Razi. Semoga Allah berikan dia taufik, berikan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengamalkan dan membelanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saudara Dr. Ar-Razi menuju ke jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.